Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Wijaya Kusuma Saya Zaidan Rasid Suwondo. dan di sini kami ingin menjelaskan tentang deadlock dan starvation. Ini adalah kami berdua, saya Tegar bisa dilihat dan ini Dan teman saya saya adalah Zaidan. Zaidan yang di kanan. Ya, next. Pengantar tentang deadlock. Apa itu deadlock? Definisinya, deadlock adalah situasi dalam situasi sistem komputasi di mana sekelompok proses macet karena masing-masing menunggu resources yang dimiliki oleh proses berikutnya dalam kelompok tersebut, yang menyebabkan siklus ketergantungan. Tidak ada proses dalam siklus ini yang dapat melanjutkan atau melepaskan resources yang dimilikinya, sehingga sistem terhenti. Analogi dunia nyata seperti persimpangan lalu lintas. Bayangkan sebuah halte 4 arah di mana setiap mobil ingin maju, tetapi mereka semua menunggu mobil lain bergerak terlebih dahulu. Karena tidak ada mobil yang dapat bergerak tanpa mobil lain bergerak terlebih dahulu, mereka semua terjebak tanpa henti, jalan buntu lalu lintas. Lalu yang kedua ada dua teman dengan barang. Bayangkan dua orang yang masing-masing membutuhkan barang yang dipegang oleh yang lain. Jika masing-masing menolak untuk menyerahkan barang mereka sampai mereka mendapatkan yang lain, mereka berdua akhirnya menunggu selamanya. Mengapa deadlock itu penting? Yang pertama ada stabilitas sistem. Dalam sistem komputer, deadlock dapat membekukan proses atau aplikasi yang berpotensi menyebabkan seluruh sistem terkunci. Lalu ada pemborosan resources. Deadlock berarti resources seperti memori, CPU, atau perangkat I/O terikat yang menyebabkan penggunaan resources tidak efisien. Penting dalam multitasking. Deadlock merupakan resiko khusus dalam sistem operasi yang menangani beberapa tugas atau proses secara bersamaan. Sehingga pemahaman dan pengelolaan deadlock penting dalam pemrograman dan desain sistem. Deadlock versus starvation. Deadlock adalah situasi saat serangkaian proses diblokir secara permanen karena masing-masing menunggu resources yang dimiliki oleh proses lain. Tidak ada proses yang dapat dilanjutkan yang menyebabkan sistem terhenti. Starvation terjadi saat suatu proses terus-menerus ditolak aksesnya ke resources yang dibutuhkannya. Tetapi bukan karena penantian yang melingkar. Hal ini biasanya terjadi karena prioritas penjadwalan atau interupsi berulang. Penyebab starvation. Penyebabnya biasanya terjadi dalam algoritma penjadwalan di mana proses dengan prioritas yang lebih tinggi atau tugas yang membutuhkan lebih banyak sumber daya terus-menerus didahulukan daripada yang berprioritas lebih rendah. Contohnya termasuk penjadwalan prioritas, di mana proses berprioritas tinggi, di mana proses berprioritas rendah mungkin menunggu tanpa batas waktu jika proses berprioritas tinggi terus berdatangan. Skenario umum starvation. Skenario umumnya starvation dapat terjadi dalam sistem yang menggunakan kunci, semafur, atau algoritma alokasi sumber daya. Misalnya dalam penjadwalan berbasis prioritas, tugas dengan prioritas lebih rendah dapat mengalami kelaparan jika tugas dengan prioritas lebih tinggi terus-menerus menghabiskan sumber daya. Solusi starvation. Solusinya ada penuaan merupakan teknik umum untuk mencegah starvation. Teknik ini secara bertahap meningkatkan prioritas proses yang menunggu dari waktu ke waktu, memastikan bahwa setiap proses pada akhirnya mendapat kesempatan untuk berjalan. Perbedaan dari deadlock. Sementara starvation merupakan suatu bentuk penantian yang berkepanjangan akibat penjadwalan, deadlock merupakan suatu situasi ketika proses terhenti tanpa batas waktu akibat penahanan dan penantian sistem daya yang seringkali memerlukan intervensi sistem untuk mengatasinya. Tinjauan umum kondisi Kaufman. Agar deadlock terjadi, 4 kondisi khusus yang dikenal sebagai kondisi Kaufman harus benar secara bersamaan. Jika salah satu dari kondisi ini dilanggar, deadlock tidak dapat terjadi. Kondisi-kondisinya adalah
Mengapa kondisi-kondisi ini penting? Karena memahami kondisinya adalah kunci untuk merancang sistem yang mencegah deadlock. Setiap strategi pencegahan bekerja dengan cara memecahkan satu atau beberapa kondisi ini untuk menghindari kemungkinan deadlock. Berikut adalah kondisi-kondisinya. Yang pertama ada mutual exclusion. Hanya satu proses yang dapat menyimpan resources pada waktu tertentu. Jika satu proses menggunakan resources, proses lain tidak dapat mengaksesnya hingga resources tersebut dilepaskan. Contohnya, hanya satu program yang dapat menggunakan printer pada satu waktu. Jika satu program sedang mencetak, program lain harus menunggu. Lalu ada halt and wait. Suatu proses memegang setidaknya satu resources dan menunggu untuk memperoleh resources tambahan yang saat ini dipegang oleh proses lain. Contohnya, suatu program mungkin memegang memori sambil menunggu akses ke printer. Lalu ada no preemptive. Resources tidak dapat diambil paksa dari suatu proses. Setelah suatu proses memperoleh resources, proses tersebut hanya dapat melepaskannya secara sukarela. Contohnya, jika suatu proses menulis sesuatu berkas, sistem tidak dapat mengetikkan proses tersebut secara paksa untuk mengizinkan proses lain menulis ke berkas yang sama. Lalu ada circular way, harus ada rantai proses tertutup di mana setiap proses memegang setidaknya satu resources yang dibutuhkan oleh proses berikutnya dalam rantai tersebut. Contohnya, proses A memegang resources X dan menunggu resources Y. Sementara proses B memegang resources Y dan menunggu resources X. Lalu ada deteksi deadlock. Mengapa deteksi penting? Meskipun ada upaya untuk mencegah deadlock, deadlock mungkin masih terjadi. Memiliki cara untuk mendeteksinya memungkinkan sistem untuk mengenali dan berpotensi mengatasinya. Grafik alokasi resources atau RAG. Grafik alokasi resources adalah alat visual yang digunakan untuk mempresentasikan alokasi dan permintaan resources oleh proses. Node mempresentasikan proses atau resources. Deteksi deadlock menggunakan RAG. Deadlock terjadi jika terdapat penantian melingkar dalam grafik lingkaran tertutup dari permintaan dan alokasi. Pemulihan dari deadlock. Setelah deadlock terdeteksi, sistem memerlukan strategi untuk mengatasinya. Berikut ada dua pendekatan utama. Ada tiga. Yang satu, penghentian selektif. Hentikan satu atau lebih proses yang terlibat dalam deadlock untuk memutuskan penantian melingkar. Lalu yang kedua, kekurangannya menghentikan proses dapat mengakibatkan hilangnya data atau memerlukan proses untuk dimulai ulang yang memengaruhi stabilitas sistem. Yang ketiga, pertimbangan. Faktor-faktor seperti prioritas proses dan biaya resources dapat menentukan proses mana yang akan dihentikan. Penghindaran deadlock. Apa itu penghindaran deadlock? Penghindaran deadlock adalah pendekatan proaktif di mana sistem operasi mengevaluasi setiap permintaan resources oleh suatu proses untuk menentukan apakah pengabaian permintaan tersebut dapat menyebabkan deadlock. Sistem hanya mengalokasikan resources jika dapat menjamin bahwa sistem tetap dalam kondisi aman. Ada algoritma bangkir. Algoritma bangkir yang dikembangkan oleh Esker Dijkstra adalah salah satu metode populer untuk menghindari deadlock. Dinamakan demikian karena fungsinya mirip dengan bank yang hanya memberikan pinjaman jika yakin akan mampu memenuhi semua permintaan di masa mendatang. Lalu yang pertama ada klaim maksimum. Setiap proses harus mendeklarasikan kebutuhan resources maksimumnya di awal. Yang kedua, pemeriksaan resources yang tersedia. Ketika suatu proses meminta resources, algoritma akan memeriksa apakah resources yang tersedia cukup untuk mengabulkan permintaan ini dengan aman. Lalu ada alokasi hipotesis. Sistem secara hipotesis mengalokasikan resources dan kemudian memeriksa apakah masih dapat memenuhi semua kebutuhan proses. Jika dapat, alokasi disetujui. Jika tidak, proses harus menunggu. Berikut adalah contoh algoritma bangkit. Bayangkan ada tiga proses, ada P1, P2, dan P3. Dengan kebutuhan resource maksimum tertentu dan kumpulan resources yang tersedia. Algoritma tersebut secara hipotesis akan mengalokasikan resources ke setiap proses dan memverifikasi apakah semua proses dapat selesai tanpa mengalami deadlock. Keterbatasan algoritma bangkit. Yang pertama ada resources maksimum yang ditentukan sebelumnya. Algoritma banker mengharuskan mengetahui
persiapan resources maksimum setiap proses terlebih dahulu, yang tidak selalu praktis dalam sistem dunia nyata. Yang kedua, intensive resources. Memeriksa status sistem dengan setiap permintaan dapat menghabiskan banyak biaya komputasi dan dapat memengaruhi kinerja. Yang ketiga, ada skalabilitas terbatas, terutama cocok untuk sistem dengan jumlah proses dan resources yang lebih sedikit dan dapat diprediksi. Kesimpulan deadlock. Deadlock terjadi saat proses terhenti dalam kondisi menunggu tanpa batas waktu atas resources yang dimiliki satu sama lain, yang menyebabkan sistem tidak bertindak. Kami membahas 4 kondisi yang mesti ada supaya deadlock bisa terjadi, saling mengecualikan, menahan dan menunggu, tidak ada pendahuluan dan penghentian mengikat. Memahami perbedaan antara deadlock, penghentian total dalam proses, dan starvation, penundaan tak terbatas karena penolakan resources, sangat penting karena masing-masing membutuhkan solusi yang unik. Itu Mungkin saja sekian dari kami. presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.